Kita melanjutkan pertemuan kita tentang masalah dalam perencanaan. Ini metode asinkronis, kuliah asinkronis ini saya coba. Jadi ini benar-benar mencoba sistem baru. Jadi materi-materi kuliah yang saya pikir tidak perlu banyak diskusi akan saya sampaikan melalui YouTube. Itu akan saya sampaikan melalui beberapa mata kuliah saya akan modelnya seperti itu, jika materinya lebih ke materi dengan pertimbangan untuk mempermudah kalian memahami karena bisa berkali-kali, dan untuk diskusi akan dibuka bisa via YouTube atau bisa via learning, sehingga pembelajaran ini lebih efektif dan lebih hemat. Oke. Materi ini akan bicara tentang bagaimana membuat sebuah permasalahan perencanaan. Pada materi ini kalian akan mendengar kata programming. Programming biasa kalau kalian butuh pasti akan keluar programming terkait dengan ilmu komputer, bahasa pemrograman, yang sering digunakan oleh teman-teman kita di ilmu komputer, terutama terkait dengan pembuatan software. Ada kesamaan mendasar kalau kita melihat definisinya. Ini definisinya saya kutip dari Aprilia dan UII. Jadi programming sebenarnya sebuah kegiatan aksi atau proses yang terjadi di itu definisi yang umum terjadi, atau bahkan kita atau lebih luasnya adalah aksi atau proses menata, menstrukturkan situasi, menjadwalkan situasi. Kita kemudian melihat pemahamannya, programming dapat dipandang sebagai sebuah informasi pemrosesan atau sistem pemrosesan. Jadi tidak hanya sekedar kalau logika berpikirnya tidak hanya sekedar logika berpikir orang komputer, kalau mau diperluas adalah sebuah informasi sistem pemrosesan. Sistem pemrosesan terdiri dari apa? Dari hal apa saja? Kita bisa lihat pemrosesannya adalah mengakumulasi, mengumpulkan sebanyak mungkin data, kemudian melakukan kategorisasi. Yang ketiga adalah mengklasifikasikan data-data. Jadi ada tahapannya, ada yang akumulasi, kemudian mengkategorisasi. Di dalam arsitektur kita akan mengenal arsitektural programming. Adalah sebuah sistem, jadi sebuah penelitian atau dan sebuah proses pembuatan keputusan. Jadi tidak hanya sekedar mengumpulkan, tidak hanya sekedar mengkategorisasi, tidak hanya sekedar mengklasifikasi, bahkan memutuskan. Ada keputusan dari sebuah proses. Jadi kalau mau dilihat skematiknya, ini awal mula sebuah proses perancangan adalah sebuah programming. Kemudian melakukan
analisis analisis apa ini akan Anda dapat berikut. Kemudian melakukan skematik desain baru menggambar kita kenal sebagai gambaran. Jadi semua gambar-gambar DNA tanpa potongan dan segala macam ada proses di belakang. Ada proses di belakang. Yang awal mulanya adalah sebuah program, sebuah riset. Apa sih sebenarnya yang apa sih yang sebenarnya seharusnya ada di dalam sebuah proyek atau apa sih aktivitas utamanya, apa sih aktivitas pendukungnya. Sehingga biasanya di dalam jurusan arsitektur akan kemudian nanti akan menggambar itu engineering drawing yang dari itu gambar prarancangan Anda itu gambar yang tidak bisa dibaca secara praktis secara pisang, tidak ada gap yang besar, tidak perlu ada gambar itu. Tapi secara umum yang pembelajaran yang akan kalian lakukan dari semester ini sampai kemudian analisis, tidak hanya analisis apa saja lagi. Kemudian ada skema desain, ada gambaran dengan apa dalam proses desain desain bagaimana proses desain itu menjadi sebuah penelitian. Itu kenapa pada pertemuan kedua sebelumnya telah saya sampaikan bagaimana kedudukan teori dalam sebuah proses. Ada permintaan dalam hal ini kalau di dalam proses kliennya ini yang kemudian dilakukan identifikasi, yang kemudian dilakukan dengan program. Anda memprogramkan apa sih kebutuhannya, apa sih standarnya, apa sih requirement-nya, apa permasalahannya. Requirement ini masuk, kemudian ada teori masuk yang mendukung program-program yang dicoba disampaikan, yang mendukung atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan desain yang sudah kalian identifikasi. Baru kemudian masuk dalam desain. Kemudian Anda akan memutuskan konsep yang diimplementasikan dalam sebuah kalau mahasiswa adalah perancangannya. Kalau di dalam proyek sebenarnya ini sudah mulai terbangun. Kemudian untuk kelanjutannya ada kalian tapi dari informasi bagaimana di dalam desain. Ada yang kemudian melakukan analisis. Kenapa di ya mancanegara kemudian muncul ada yang melakukan kritik, ada yang melakukan analisis macam-macam, ada yang evaluasi purnahuni, ada yang menghitung efisiensi energi dan segala macam. Nah ini analisis ini dari kritik ini yang kemudian bisa berdampak pada teori yang akan kemudian digunakan kembali. Jadi itu yang terjadi atau perkembangan. Jadi di sini makin jelas pendidikan teori, pendidikan metode ini yang disebut dengan langkah-langkah. Lalu apa posisi desain dalam sebuah proses desain? Bagaimana penelitian desain? Ini garis besarnya seperti itu. Kemudian kita
Kamu sebaiknya sih membaca buku ini setelah melihat tayangan paparan ini. Silakan ada buka problem shifting katanya William Pena dan Pascal ini ada di e-book yang sudah saya tampilkan di website ini. Dibaca, silakan dibaca-baca lagi karena buku ini menjadi dasar kalian melakukan programming. Jadi dasar kalian melakukan pekerjaan programming. Lanjut di paparan ini saya akan menjelaskan secara garis besar Indonesia dan beberapa contoh dan kemudian bisa Anda perdalam melalui buku. Materi ini juga akan menjadi dasar atau nanti akan Anda refreshing kalau kalian sudah mulai baca dan mulai paham, yang akan mudah di studi-studi selanjutnya dan bahkan sampai ke nanti persiapan tugas akhir juga kalian akan mudah karena dasar teoritiknya atau dasar referensinya adalah buku ini. Itu dari William Pena, Problem Shifting. Jadi di buku ini dikatakan bahwa programming adalah analisis. Programming adalah mencari permasalahan dasar. Lalu rancangan adalah penyelesaiannya. Rancangan adalah sintesis. Jadi dari statement problem yang ditemukan pada tahapan programming itu akan diselesaikan sehingga desain yang dihasilkan sudah sewajarnya dan seharusnya adalah penyelesaian permasalahan yang sudah Anda rumuskan di tahapan programming. Di tahapan programming itu mencari permasalahan, setelah dirumuskan, setelah di-state permasalahan itu, kemudian Anda desain penyelesaian. Jadi desain di sini maupun proyeknya adalah menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi di tahapan programming. Caranya ini tahapan perencanaan. Nah, di sini bentuknya adalah rencana. Sedangkan di sini bentuknya adalah itu hal yang mendasar. Jadi berbeda sekali antara programming dan desain. Sehingga di programming lebih kepada risetnya terhadap apa? Di programming kita akan melakukan atau menyusun, menentukan goalnya apa sih? Berdasarkan data-data, fakta-fakta, dan fakta-fakta yang dianalisis. Dan fakta-fakta yang sembarang fakta, tapi fakta-fakta yang sudah sudah dianalisis mendalam. Jadi tadi kan jelas sekali bahwa analisis programming adalah mengumpulkan, melakukan kategori dan melakukan klasifikasi. Fakta-fakta ini sudah harus diklasifikasikan sehingga fakta-fakta ini akan mendukung goal. Dari situ, dari fakta-fakta dan goal ini kemudian susunlah konsep. Bedakan ya konsep di sini dengan konsep desain. Programming konsep lebih bagaimana menjawab fakta, menjawab permasalahan dan goalnya. Jadi saya sering menyebutkan konsep di sini adalah sebagai programming konsep, bukan desain konsep. Programming konsep jelas dengan contoh. Programming konsep lebih kepada bagaimana si arsitek melakukan keputusan dasar, keputusan awal ketika dia ingin menyelesaikan permasalahan berdasarkan fakta dan lalu ada need di sini lebih kepada requirement-nya, standarnya atau kalau di bacaan lain disebut dengan perform requirement. Jadi ketika punya konsep, Anda ingin menyelesaikan dengan mutu atau standar ya.
dari 1 sampai 4 ini kemudian ternyata ada permasalahan apa, permasalahan desain yang seperti apa, dan kemudian permasalahan ini, the problem inilah yang kemudian diselesaikan secara desain. Ini hal-hal yang mendasar. Jadi programming ini terdiri dari 5. Lalu bagaimana kemudian programming ini disusun? Ini kemudian muncullah ada 4 hal permasalahan arsitektural, fungsi, ekonomi, dan sains. Jadi penjelasan lanjutnya. Goal itu apa sih? Goal adalah apa yang klien mau, apa yang klien ingin capai, apa yang klien ingin sampaikan, dan mengapa. Tidak hanya one to, tapi mengapa. Ini nanti terkait dengan faktanya, apa yang kita ketahui, dan apa yang kita dapatkan dengan keadaan atau dengan kondisi klien atau kondisi apa atau kondisi apapun yang mempengaruhi saya. Lalu how does the client want to achieve this? Bagaimana klien bisa mencapai itu? Konsep programming konsep lebih kepada bagaimana bangunan itu mungkin bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang global. Jadi kita permasalahan besar ya. Tema saya mungkin konsep ini lebih kepada tema. Kemudian need-nya, how much, kita tidak bicara budget secara real nanti di sini, tapi bagaimana ruang, bagaimana level quality. Nah ini yang penting. Bagaimana level quality, bagaimana mutunya, standar mutunya seperti apa. Permasalahan ya, what are the significant conditions of design activity, permasalahan yang kemudian menjadi dasar desain Anda, menjadi dasar penyelesaian permasalahan. Nomor 5 ini sangat penting dimunculkan dieksekusi di dalam. Kita nomor 5 ini mengambang dan tidak kuat, kalau desain juga akan tidak maksimal. Karena pertanyaan dasarnya, permasalahan dasarnya tidak terungkap. Dari 5 hal tersebut kemudian muncul 4 hal ini. Ada fungsi, ada form, ada sains. Mudahnya silakan Anda baca di dengan pena, tapi dari keempat ini fungsi itu terkait dengan manusia, aktivitas, dan hubungan antar manusia yang akan menghuni di proyek ini. Kemudian form ini terkait dengan site, terkait dengan lingkungannya, terkait dengan kualitas dalam hal ini bukan kualitas bangunan, tapi kualitas lingkungan dan kualitas apanya. Ekonomi terkait dengan budget, operasional, price, cost, ini POE, break-even point, PET-nya, break-even point-nya seperti apa, kalau itu time ini terkait dengan masa lalu, kalau biasanya dengan peningkatan historical atau untuk bangunan-bangunan yang komersial, bagaimana keberlanjutannya di masa depan, bagaimana keuntungannya dan sebagainya. Di mata kuliah PMPA dan mungkin juga akan bahkan pada tugas akhir, kita akan fokus ke 2 hal. Fokus bukan berarti mengabaikan, fokus lebih mengutamakan 2 hal ini mungkin bisa dikesampingkan. Tapi pada kasus-kasus tertentu, contoh ketika tugas akhir merancang sebuah hotel, mau nggak mau hal ekonomi ini akan mungkin tidak dihitung secara mendetail, tapi ekonomi contoh
ingin membangun hotel di Palembang. Kami para dosen penguji atau pembimbing akan meminta bagaimana kelayakan gitu, hotel di Palembang. Hotel seperti apa, standarnya seperti apa, bintang berapa, itu akan dalam, tidak sampai hasil perhitungan ekonominya seperti apa. Atau bangunan-bangunan di tempat cagar budaya atau bahkan bangunan cagar budaya, ini akan meminta bagaimana kajian melalui kajian sejarahnya, apa yang bisa diubah, apa yang boleh diubah, bagaimana keberlanjutannya. Jadi yang diutamakan sekarang masih ada function dan form. Ini menjadi fokus utama untuk di mata kuliah PMPA, mungkin di studi juga di kasus-kasus khusus lalu di efek apa indikator ekonomi dan waktu. Kemudian dari 5 hal ini akan bertemu dengan 4 hal tadi sebagai batasan, sebagai consideration. Kita akan kasih contoh rumah Andra Matin. Lebih baik juga kalian ketika selesai melihat lihat ini paparan ini, silakan Anda buka YouTube ini atau pasti di YouTube kata kunci rumah Andra Matin akan keluar tayangan ini. Bercerita tentang rumah Andra Matin yang materi ini sih, materi di YouTube ini sudah 2014, jadi sudah agak lama, tapi kita bisa belajar banyak hal gitu. Lalu setelah itu kita coba identifikasi apa sih dari rumah Andra Matin. Cara mudahnya, rumah Andra Matin dia ingin membangun sebuah rumah tinggal sederhana yang membuat dia dunia itu. Cuman masalahnya betahnya seorang arsitek ternama Indonesia itu seperti apa? Pengalaman yang panjang. Sekedar info aja, rumah ini diselesaikan selama 5 tahun. Sebuah proses panjang. Kemudian fakta dari rumah ini berada di perumahan di Bintaro, berupa sektor gelap. Dan seperti kita ketahui, Indonesia adalah beriklim tropis. Konsep yang coba dia bangun, programming konsep dari bungkus tematik rumah ini adalah berdasarkan fakta ini dan memaksimalkan kondisi alam. Bagaimana kondisi alam? Sehingga ini tekniknya adalah memanfaatkan alam maksimal mungkin, memanfaatkan alam seefisiensi mungkin, efektif. Dari goalnya, kalau kita lihat goal tadi lebih kepada what does the client want to achieve and why. Karena kondisinya di tropis, klien dalam hal ini Andra Matin ingin menggunakan material-material yang tahan lama. Material yang karena di sini kaitannya dengan site, kaitannya dengan kualitas material yang mampu bertahan di kondisi itu. Ini menjadi catatan. Fakta di ini dia berlokasi di Bintaro,
sebuah perumahan satu dan cukup lama di kota. Ini kondisi tapaknya, kondisi lingkungan. Ya, bagaimana dia memunculkan sebuah sebuah hunian yang tidak tidak terasa di perumahan. Itu menjadi konsep juga di kaitannya juga dengan goal bertahan. Bagaimana mengakomodasi alam tersebut dengan memunculkan betah kaitannya dengan tahan lama. Sehingga diharapkan ada sedikit mudah alam, topik, kaitannya dengan betah, suasana meskipun di perumahan di Jakarta atau Bintaro juga dirinya tidak terlalu panas, tapi bagaimana kemudian diperkuat lagi kondisinya. Sehingga masuk di rumah ini akan-akan bukan berasa di dari identifikasi ini kita bisa melihat bahwa kebutuhannya yang diharapkan oleh si Andra Martin adalah sebuah bangunan yang sangat fungsional. Permasalahannya seperti apa? Dari goal rumah tinggal ternyata diidentifikasi aktivitas yang matematis, aktivitas orang ini bermacam-macam, berbeda-beda. Problemnya adalah bagaimana melakukan organisasi ruang sesuai dengan aktivitas tersebut. Masalah bentuk bagaimana rumah ini efisien dan efektif. Itu contohnya. Kita mengidentifikasi sebuah karya, melihat sebuah karya, kemudian kita melakukan identifikasi goalnya apa sih, makanya konsep panduan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian baca dan kalian jadikan dasar dalam melakukan identifikasi ada di buku Problem Solving gitu ya. Di bagian akhir pertanyaan cukup banyak. Tidak perlu dijawab semua, tapi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan mendasar yang bisa kalian gunakan sebagai dasar melakukan identifikasi. Sampai sini yang kalian harus lakukan kemudian melakukan identifikasi. Silakan kalian mencari sebanyak mungkin informasi, kemudian pilih salah satu micro house atau micro home terah seperti apa, terutama untuk mahasiswa Berlin dan Jil. Lalu lakukanlah identifikasi seperti itu. Sedangkan untuk mahasiswa Berlin, Berlin genap. Berlin genap, kebalikannya. Silakan cari villa, bangunan villa. Ini salah satu yang menurut Anda kalian menarik dan melakukan identifikasi yang bisa. Sedikit perubahan memang. Kalau kalian lihat di RPS, tugas ini dilakukan secara berkelompok, masih 3 orang. Tadi saya pikir efektivitas pekerjaan menjadi sangat rumit kalau dilakukan berkelompok. Kalau kondisi normal, biasanya setelah perkuliahan ini saya minta kalian berkelompok, kemudian melakukan identifikasi yang kemudian akan dipaparkan di pertemuan berikutnya. Karena kondisi abnormal, jadi mengatakan new normal,
normal seperti ini, tugas-tugasnya akhirnya kami putuskan untuk semua tugasnya dilakukan secara mandiri dengan beberapa penyesuaian. Jadi model penyampaiannya silakan Anda kirim lewat development, silakan saya buka. Elemen jadi tugasnya silakan Anda upload di web elemen dengan CC ke email kami yang ada di RTS. Jadi bukan email fungsi kami, tapi email pribadi kami untuk mempermudah pengecekan hanya sebagai cross saja. Atau kalau ada kendala teknis penilaian kami lakukan, kami kegiatan. Jadi sekali lagi kepada mahasiswa yang berlin ganjil, kalian akan melakukan identifikasi seperti ini terhadap House.com. Kemudian pada mahasiswa berlin genap melakukan bila terhadap bila dan bila. Kita akan melihat pada pertemuan berikutnya kita akan bahas apa sih beda mendasarnya antara bila dan House yang membedakan. Mengapa hal itu lebih penting adalah kita akan melihat sama-sama rumah tinggal ya akan tiga. Ini tugas ini akan menunjang kalian ketika kalian mengerjakan studio kalau tidak salah kan kalian diminta untuk mengacu pada aspek penusantara. Aspek penusantara seperti apa? Kalian bisa menggunakan metode berpikirnya seperti ini. Ada menginvestasi dulu, punya apa, berpikirnya seperti apa. Ya, penentuan bentuk dan segala macam tidak hanya sekedar asal menurut, tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya untuk diskusi dan segala macam silakan menggunakan di yang akan saya buka di web elemen atau kalau tidak pada saat kuliah lewat WA. Usahakan pertanyaan tidak japri ke saya atau ke kita, tapi lewat WA. Dan tugas ini akan saya buka selama 1 minggu. 1 minggu dalam pengertian gini, kalau ini hari Senin untuk kampus Indralaya dan hari Kamis untuk kampus Palembang, maka untuk kampus Indralaya minggu siang saya akan tutup. Untuk kampus Palembang kampus siang akan saya tutup. Kenapa minggu siang dan kampus siang? Karena malamnya mungkin saya akan kompilasi, saya akan kumpulkan tugas-tugas ini dan melakukan pemeriksaan serta menjadi materi diskusi pada pertemuan selanjutnya. Pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dari